dan kemiskinan. Semuanya adalah tipu daya yang dirancang dengan cermat oleh suaminya. Tujuannya adalah untuk mempermainkan perasaan dia dan anaknya, untuk membuat mereka senang. Sementara itu, melihat di layar, dia berdoa dengan suara penuh air mata. Ketika, "Jangan bully anak mama," ditendang pergi. Seorang pria di atas panggung yang memiliki sedikit rasa nurani, akhirnya tidak bisa menahan diri dan marah kepada saudaranya yang ada di samping. Melihat situasi itu, Sen Nancy bertanya dengan hati-hati. Kata-kata ini sepenuhnya menghancurkan sisa-sisa harapan wanita itu. Wanita itu melanjutkan pekerjaannya dengan kehilangan semangat. Namun karena tidak tenang, dia secara tidak sengaja menabrak orang, mengotori pakaian orang itu. Orang itu angkuh, memaksa wanita itu berlutut untuk membersihkan. Xiao Bao maju untuk melindungi ibunya. Dalam keadaan menyedihkan, Xiao Bao berteriak sekuat tenaga meminta tolong pada ayahnya. Saat itu, pria itu sepertinya juga mendengar suara. Namun setelah dipikir-pikir, pasangan ibu dan anak itu sebenarnya tidak berhak masuk dalam situasi seperti ini. Dia pasti salah dengar. Akhirnya, atas bujukan manajer hotel, pelajaran ini berakhir lebih awal. Namun wanita dan Xiao Bao tetap saja diusir secara kasar dari hotel. Wanita yang diusir dari hotel memeluk Xiao Bao yang terluka sambil menangis. Dengan penuh penyesalan, dia menyatakan bahwa dia tidak bisa melindunginya dengan baik. Xiao Bao dengan polos bertanya kepada ayahnya apakah sebenarnya dia sangat kaya. Saat itu, kenangan pun muncul dalam benaknya. Dulu, pria itu berpura-pura miskin dengan memberikan janji menggunakan cincin rumput. "Meskipun saya sekarang tidak punya banyak uang, tapi saya bersedia mencintaimu dengan segenap tenaga saya. Atau, maukah kamu menikah denganku?" Lebih baik daripada pernyataannya kepada Sen Nancy di hotel. Apalagi wajahnya yang seolah-olah ibu dan anak tidak layak menghabiskan uangnya. Wanita itu diam-diam membuat keputusan dalam hatinya. Wanita itu bertanya kepada Xiao Bao jika orang tuanya berpisah, dengan siapa dia akan tinggal. "Ibu, bolehkah kita menunggu ayah 1 hari lagi? Dia sudah berjanji kepada saya. Besok bawa saya ke pertandingan." Melihat anaknya begitu enggan, wanita itu memutuskan untuk memberi pria itu 1 kesempatan lagi. Setibanya di rumah, dia baru saja menenangkan anaknya. Pria yang baru saja berkencan juga kembali ke rumah. Melihat wajah istrinya yang murung, dia berpura-pura peduli dan bertanya kepada istrinya apakah dia dibully. Agar tidak ketahuan, wanita itu hanya mengingatkannya untuk memenuhi janji kepada anak. "Besok ada lomba kerajinan di sekolah, jangan lupa untuk ikut." Pria itu bersumpah bahwa dia pasti akan pergi. "Fu Yuheng, ini adalah kesempatan terakhirmu." Tak terasa, hari berikutnya pun tiba. Xiao Bao dan ibunya tiba di sekolah lebih awal. Siswa lain melihat Xiao Bao yang membawa tas yang penuh tambalan. Mereka mulai mengejeknya sebagai pengemis yang mengumpulkan sampah. Melihat Xiao Bao yang menunduk dengan wajah sedih, wanita baru saja ingin membantah tetapi langsung dipotong oleh Sen Nancy. Sen Nancy langsung menyatakan bahwa pria itu sudah berjanji akan menemani anaknya menerima penghargaan. Tanpa merasa malu, biarkan mereka pergi jauh-jauh. Melihat suaminya yang belum juga muncul, wanita seolah sudah mendapatkan jawaban di dalam hatinya. Untuk melindungi anaknya, wanita memutuskan untuk membawa Xiao Bao pergi. Namun Xiao Bao yakin bahwa ayahnya pasti